Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya tentang implementasi ERP/Odoo pada perusahaan IO atau training. Sekarang saya akan jelaskan tampilan-tampilan dari ERP/Odoo. Secara garis besar ada dua tampilan. Yang pertama, tampilan backend sendiri. Seperti yang kita lihat, pertama ada menu ya. Ini untuk mengakses menu, pencarian menu. Kemudian misalnya saya akan masuk ke kontak. Tampilan kontak atau window ini merupakan salah satu tampilan identik dari si Odoo ini, yaitu Kanban. Kanban itu kotak-kotak kartu seperti ini. Untuk mengubah tampilan Kanban menjadi tampilan tree atau list, silakan klik yang bagian ini, list view. Maka akan tampil dalam bentuk tabel. Nanti bisa kita sorting, bisa kita cari, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada tampilan activity. Nanti kalau ada activity yang terrecord pada data tersebut akan tampil. Contohnya seperti ini. Misalnya di Adi Nugroho, di sini di log, saya akan menambahkan activity baru. Misalnya tentang email. Saya akan email misalnya kirim email perkenalan ke Pak Adi Nugroho seperti ini. Nah, ini diassignment ke siapa? Due date-nya kapan, assignment-nya siapa. Nah, ini saya belum menjelaskan detail tentang aktivitas-activity seperti ini ya. Jadi saya hanya ingin mencontohkan ketika di sini ada activity, maka di kontak ini akan muncul satu activity yang perlu dilakukan atau yang belum dilakukan, seperti itu. Jadi ini penjelasan tentang tampilan Kanban, mengubah tampilan list atau tree, kemudian mengubah tampilan activity view. Seperti itu. Nah, selain dari tiga tampilan ini, nanti juga masih ada tampilan lain. Misalnya saya lihat di sales order, bagian sales, kemudian di order. Nah, di sini ada tampilan list seperti tadi ya, defaultnya list. Kemudian tampilan activity atau Kanban, kemudian tampilan kalender. Nah, tampilan kalender ini nanti data tersebut ditampilkan ke dalam kalender kalau ada tanggalnya. Contohnya kan kalau SO itu ada tanggalnya, dia masuk tanggal 14 itu. Kalau diklik muncullah SO tersebut, seperti itu. Selain tampilan kalender, nanti juga akan ada tampilan pivot. Nah, ini terkait dengan data yang tadi di sales, kita bisa lihat dalam tampilan pivot. Pivot ini tentu saja kita bisa analisis lebih lanjut, misalnya per customer, kemudian nanti detail ke price list yang digunakan atau sales personnya siapa, seperti itu. Dan misalnya state-nya, tambahkan state atau status. Ini statusnya sales order, seperti itu. Yang selanjutnya ada tampilan grafik atau chart. Nah, dalam tampilan view graph ini kita bisa memilih tampilan dalam grafik bar atau line atau menggunakan pie. Datanya pun kita bisa filter. Kita bisa filter lebih lanjut, kalau mau custom tinggal custom. Oke, kemudian apa yang diukur di sini ditentukan, misalnya amount sebelum tag atau jumlahnya dan lain-lain. Yang selanjutnya activity view. Nah, ini yang tadi ya. Jadi ada beberapa tipe tampilan yang bisa kita gunakan dalam melihat data di sistem ini. Di sini kita lihat ada filter dan group dan favorit. Contohnya seperti ini. Filter itu kalau kita mau melihat data langsung di filter. Contohnya adalah my quotation. Artinya hanya quotation saya yang tampil. Kemudian kalau mau di filter lagi, quotation yang merupakan dia statusnya masih draft atau quotation. Maka datanya tidak tampil karena data di sini statusnya adalah sales order gitu. Kemudian order date, kalau mau di filter misalnya
7 hari ke belakang gitu, dan lain-lain. Ini kegunaan filter. Kemudian search ini kita bisa mencari beberapa data dari pencarian, misalnya sales order untuk Adi, kemudian customer yang keywordnya Adi, salesperson yang keywordnya Abdi gitu. Ini pencarian. Contohnya tadi kan kita akan mencari customer yang namanya itu mirip dengan Abdi, seperti itu. Oke, ini bisa dihapus. Kemudian group by, ini fasilitas untuk kita menggrupkan. Misalnya saya akan group by salesperson, berarti di sini akan tergroup by salesperson. Nah, ini datanya karena belum banyak, berarti belum begitu kelihatan. Nanti kalau datanya udah banyak, kelihatan. Oke, kemudian favorit. Favorit itu digunakan untuk menyimpan filter atau pencarian, nanti bisa digunakan lagi. Contohnya seperti ini. Saya akan membuat tampilan dalam bentuk grafik, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kita favoritkan. Save current search quotation saya misalnya. Save. Nanti ketika saya pindah menu seperti ini ya, saya kalender, kemudian saya kembali lagi ke sales. Nah, di sini saya tinggal klik favorit quotation saya gitu. Nanti otomatis ini udah terfilter sesuai dengan filter yang tadi gitu. Kalau ini dihapus, dia akan kembali ke filter tanpa filter. Nah, selain favorit untuk pencarian secara cepat, nanti kalau kita mengimplementasi dashboard, itu juga akan ada save to dashboard. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan bahas itu ya. Oke, ini tampilan di backend, jadi tampilannya untuk administrasi internal. Oke, saya bahas yang bagian front end. Tampilan front end itu tampilan website luarnya. Nah, tampilan website ini ya yang akan customer dapatkan atau pengunjung dapatkan. Nah, ini namanya front end. Terkait dengan front end nanti akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan tentang website. Jadi bagaimana kita mengedit website, kemudian ngetrace URL, optimize SEO dan lain-lain, memanage menu seperti itu. Oke, kalau misalnya login customer nanti akan masuk ke portal. Ini juga udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya. Oke, mungkin seperti itu penjelasan tentang interface dari ERP Odoo untuk kasus perusahaan training ya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan disampaikan via komentar atau via forum. Di video berikutnya saya akan membahas lebih detail tentang dokumen-dokumen yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.